Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita ada baiknya berdoa dulu ya. Restu pimpin doa. Setelah sebelum kita memulai belajar, sebelum kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, apa kabar adik-adik hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Kita masuk ke materi ya. Kali ini kakak akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yaitu kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, yang ada di dekat kita, menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Nah, berikut kakak cuma jelasin beberapa saja pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber bahan pangan. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Nih, bisa lihat ya adik-adik ya. Ini sering kali kita temukan, sering lihat ini nggak, gambar ini nggak? Sering. Di mana lihatnya? Di dapur, di Di kebun. ya, bagi yang menanam di kebun, kita bisa dengan sangat gampang melihat di kebun kita. Dan ini juga sering kali kita temui di dapur rumah. Ya, kita bisa sering kan melihat ibunya adik-adik masak dengan bumbu yang ada pada gambar ini. Coba ada yang bisa sebutkan nggak apa saja nama-nama yang ada pada gambar ini? Ya, Ijaz, coba. Ini apa namanya? Jahe. Ini kencur. Ini kunyit. Ini lengkuas. Dan yang ini serai. Ya, ini bahan-bahan pangan ini bisa kita olah menjadi bumbu-bumbu dari makanan yang kita makan sehari-hari. Seperti rendang itu pasti bumbunya pakai ini ya. Ngerti ya adik-adik? Pemanfaatan sumber daya alam yang kedua yaitu sebagai obat-obatan. Nah, ini gambar ini tadi, selain kita bisa memanfaatkannya sebagai makanan sehari-hari kita atau sebagai bumbu makanan kita, itu juga kita bisa manfaatkan sebagai obat-obatan. Ada yang pernah dengar kan jahe itu bisa kita konsumsi untuk sebagai obat, dah? Obat apa biasanya kalau jahe? Obat tenggorokan. Terus apa lagi? Oh juga untuk ini kalau jahe itu bandrek supaya untuk menghangatkan tubuh ya. Iya. Selain itu juga banyak obat-obatan dari berbagai jenis hewan sama tumbuhan ya. Obat-obatan salah satunya kalau jenis hewan sebagai obat-obatan itu hewan apa? Coba. Ada yang bisa jawab enggak? Biasanya Cacing. Cacing ya. Cacing itu bisa untuk obat apa? Bisa untuk Diabetes, tipes. Ya itu kumis kucing itu kita lagi bahas jenis hewan dulu ya adik-adik. Nah, cacing itu bisa kita olah, kita bisa manfaatkan sebagai bahan obat-obatan, yaitu seperti yang dikatakan adik Restu tadi, untuk
tipes tadi, terus apa lagi tadi? Diabetes itu ya gunanya. Nah, obat-obatan yang kita olah dari tumbuh-tumbuhan yaitu nih ada pada gambar. Nah, ini ada yang tahu ini tumbuhan apa nih? Kumis kucing. Kumis kucing. Mungkin adik-adik sering kali menemui ini yo. Sering kali nengok ini tidak? Tidak, jarang. Tapi pernah kan nengok ini. Nah, ini kumis kucing ini gunanya bisa mengobati saluran kencing. Kita olah untuk saluran kencing supaya kencing kita tuh lancar. Kumis kucing ini. Tahu ya, sama ini ya. Yang kedua ada nih. Adik-adik tahu ini enggak? Ini apa? Daun kayu putih. Nah, ini ialah daun kayu putih. Adik-adik, ada enggak di rumahnya minyak kayu putih? Ada. Nah, ada. Minyak kayu putih itu untuk obat-obatan supaya untuk apa, Dek? Mencegahkan mampet. Nah, salah satunya itu ya. Dan juga minyak kayu putih itu dia terbuat dari daun kayu putih ini. Minyak kayu putih ini. Nah, pernah ada adik-adik nemuin? Pernah. Mungkin ada yang tidak, ada yang pernah ya. Karena emang ini nih jarang sekali yang ada di sekitar kita kan. Tapi yolah masih ada dikit-dikit. Tapi jarang kan. Inilah, coba tengok-tengok. Nah, siapa tahu be, ada yang pernah nengok tapi belum tahu kalau ini tuh daun minyak kayu putih. Ditengok dulu ya. Udah paham belum? Paham. Yang ketiga, nah, nih, ini mungkin sangat langka yang ada di sekitar kita. Sangat jarang kita temui. Mungkin adik-adik di sini belum ada yang tahu ini aku. Kalau caknya, nah, ialah ini nih buah kina. Buah kina ini untuk obat anti malaria. Ini yang dikelola ini adalah kulit dari buah ini tuh. Ini buah kina ini yang kita manfaatkan untuk obat malaria ini kulitnya. Nah, itulah tadi obat-obatan yang terbuat dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Salah satu contohnya itu yang kita sebut ke tadi ya. Dan juga tumbuh-tumbuhan juga bisa kita kelola untuk bisa kita manfaatkan untuk perawatan tubuh kita, perawatan rambut. Ya adik-adik ya. Salah satu contohnya tuh lidah buaya. Adik-adik tahu enggak manfaat dari lidah buaya itu untuk apa? Untuk rambut. Ya, untuk rambut. Untuk lidah buaya bisa untuk luka. Sembuh. Oh iya. Salah satunya itu untuk rambut. Supaya rambut jadi sehat, hitam, lebat ya. Itu lidah buaya. Dan juga serai tadi, serai yang gambarnya sudah kakak tunjuk ke tadi, yang ini. Nih, ini serai ya. Serai itu bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk ngusir nyamuk. Ya. Jadi kalau emang adik banyak nyamuk, lagi datik dengan bahan di rumah, bisa pakai serai ini. Nah, itulah tadi materi tentang pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kita. Baik, segitu aja ya adik-adik ya materi kita hari ini. Kakak mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan.
Kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Bye.